Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Alisius Nusawu. Saya dari kelas 12 IPS 8 akan mempresentasikan hasil karya tulis ilmiah dengan judul Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Dunia Pendidikan, khususnya SMA Swasta Katolik Regina Pacis Bajawa tahun 2020 dan 2021. Abstrak: Indonesia merupakan salah satu negara yang terinfeksi pandemi COVID-19. Penyakit coronavirus 2019 adalah penyakit yang menular disebabkan oleh sindrom pernapasan akut coronavirus, sehingga berdampak kepada masyarakat dan siswa-siswi tidak bisa bertemu langsung di sekolah dan di tempat umum. Bab 1. Pendahuluan. A. Latar belakang. Saat ini dunia dikejutkan dengan mewabahnya suatu penyakit yang disebabkan oleh sebuah virus yang bernama corona atau dikenal dengan istilah COVID-19. Virus yang disinyalir mulai mewabah pada 31 Desember 2019 di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok. Saat ini menyebar hampir ke seluruh penjuru dunia dengan sangat cepat, sehingga WHO tanggal 11 Maret 2020 menetapkan wabah ini sebagai pandemi global. Ratusan ribu manusia terpapar virus ini di seluruh dunia, bahkan puluhan ribu menjadi korban meninggal dunia. Tercatat negara-negara yang memiliki kasus tinggi terpapar virus ini di seluruh dunia, bahkan puluhan ribu menjadi korban meninggal, yaitu negara-negara yang memiliki kasus tersebut terpapar COVID-19 saat ini adalah Italia, Tiongkok, Spanyol, Amerika Serikat, dan Iran dengan tingkat kematian mencapai ribuan orang. Penularan melewat kontak antar manusia yang sulit diprediksi karena kegiatan sosial tidak bisa dihindari merupakan penyebab terbesar menyebarnya COVID-19 ini. Obat penawar yang belum bisa ditemukan dan membludaknya jumlah pasien terpapar COVID-19 menjadi penyebab kematian yang paling tinggi. Rumitnya penanganan wabah ini membuat para pemimpin yang menerapkan kebijakan untuk pencegahan penyebaran COVID-19 dengan social distancing menjadi pilihan berat bagi setiap negara dalam menerapkan kebijakan untuk pencegahan penyebaran COVID-19. Karena kebijakan ini berdampak negatif terhadap segala aspek kehidupan, tak terkecuali bidang pendidikan ikut juga terdampak kebijakan ini. Keputusan pemerintah yang mendadak dengan meliburkan atau memindahkan proses pembelajaran dari sekolah menjadi di rumah membuat kelimpungan banyak pihak. Ketidaksiapan stakeholder sekolah atau melaksanakan pembelajaran daring menjadi faktor utama kekacauan ini. Walaupun sebenarnya pemerintah memberikan alternatif solusi dalam memberikan penilaian terhadap siswa sebagai syarat kenaikan atau kelulusan dari lembaga pendidikan di saat situasi darurat seperti saat ini. B. Rumusan masalah.
Agar penelitian ini lebih efektif dan efisien, maka dalam penelitian ini permasalahan perlu dibatasi. Adapun pembatasan masalah sebagai berikut. 1. Apa itu virus corona? 2. Apa akibat yang ditimbulkan oleh virus ini? 3. Bagaimana tanggapan Anda tentang pembelajaran daring? 4. Bagaimana solusi Anda untuk mengatasi masalah yang Anda dapatkan ketika pembelajaran online berlangsung? C. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan di atas, maka rumusan masalahnya adalah bagaimana solusi mencegah penyebaran COVID-19 di SMK Regina Pacis Bejawa dan di masyarakat ngada. D. Manfaat penelitian. Dari hasil penelitian diharapkan dapat memperoleh manfaat yang baik bagi semua pihak, terutama yang berhubungan dengan dunia pendidikan. Antara lain sebagai berikut. Bagi peneliti, hasil peneliti ini dapat digunakan sebagai referensi untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi siswa, sehingga dapat dikembangkan secara optimal dan sebagai bahan referensi untuk menggunakan metode mengajar. Dan bagi guru, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dan masukan guru dalam proses belajar mengajar, sehingga dapat meningkatkan kesan pada pembelajaran dan meningkatkan hasil belajar. Bab 2, metode penelitian. Metode penelitian ini saya ambil yaitu metode literatur. Dalam penulisan ini, penulis banyak membaca dan mendengarkan perkembangan pandemi COVID-19 dari media sosial maupun dari informasi televisi yang terus diupdate oleh kantor gugus tugas COVID-19. Bab 3, pembahasan. Virus corona atau COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona yang baru-baru ditemukan. Sebagian besar orang yang tertular COVID-19 akan mengalami gejala ringan hingga sedang dan akan pulih tanpa penanganan khusus. Salah satu akibat corona adalah gagal napas akut. Ketika terjadi gagal napas akut, paru-paru tidak bisa memompa cukup oksigen ke dalam darah atau tak dapat mengeluarkan cukup karbon dioksida. Karena tidak semua siswa memiliki HP Android atau semacamnya dan juga sinyal tidak selalu ada, kemudian siswa belum tentu bisa memahami materi dengan baik dan jelas. Sejak COVID-19 menyerang, banyak sektor dari kehidupan ini yang terkena imbasnya. Tak terkecuali sektor pendidikan yang mengharuskan sekolah menutup kegiatan belajar mengajarnya. Siswa diharuskan belajar dari rumah, yang ternyata menimbulkan banyak kendala. Sudah sekitar 1 tahun, siswa belajar di rumah atau istilahnya belajar daring. Dilihat dari KBBI, Kemendikbud, daring adalah akronim dalam jaringan. Terhubung melalui jejaring komputer, internet, dan sebagainya. Dilansir dari beberapa sumber guru, dosen, siswa dan mahasiswa kini melakukan kegiatan belajar mengajar secara daring, termasuk pada saat pemberian tugas. Dengan kata lain, pembelajaran daring adalah metode belajar yang menggunakan model interaktif berbasis internet dan learning management system atau LMS, seperti menggunakan Zoom, Google Meet, dan lainnya. Dalam pembelajaran model daring ini, yang memerlukan perangkat yang bagus untuk menunjang pembelajaran supaya berjalan dengan lancar dan efektif. Dimulai dari jaringan internet, laptop atau komputer, dan HP atau smartphone yang wajib digunakan untuk pembelajaran daring. Banyak kendala yang dihadapi dalam penerapan pembelajaran model daring ini.
kemampuan siswa atau orang tua dalam menyediakan perangkatnya, kemampuan guru dalam membuat pembelajaran daring jadi efektif, dan masalah jaringan internet yang tidak merata di semua tempat. Sudah hampir 1 tahun pembelajaran daring ini diterapkan. Apakah sudah efektif pembelajaran daring ini diterapkan? Atau masih adakah siswa yang kesulitan dengan pembelajaran daring ini? Efektif dan tidaknya pembelajaran daring ini, mau tidak mau semua harus menerapkannya. Karena pandemi ini belum tahu kapan selesainya. Sesuai arahan Menteri Pendidikan Pak Nadiem mengatakan sebenarnya untuk zona kuning dan zona hijau sudah bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka dengan sejumlah syarat dan protokol kesehatan yang ketat. Tetapi daerah zona orange dan merah belum bisa tatap muka dan harus menerapkan pembelajaran daring. Untuk melanjutkan kegiatan belajar mengajar, proses pembelajaran daring ini sebenarnya bisa dilaksanakan dengan baik, asalkan sarana dan prasarana terpenuhi dan merata. Dengan banyaknya kendala yang dihadapi menjadi tantangan tersendiri bagi guru. Guru di sini sangat berpengaruh sekali dalam proses pembelajaran daring ini. Bagaimana guru menyikapi pembelajaran daring ini dengan mengatasi berbagai kendala yang dihadapi. Guru bisa mengatasi berbagai kendala yang dihadapi dalam pembelajaran daring ini dengan maksimal sumber daya yang ada dan membuat rancangan pembelajaran yang mudah diakses oleh siswa supaya siswa mudah dalam belajar dan memahami materi yang diberikan guru. Ada banyak cara yang dilakukan oleh guru, yaitu dengan merancang rencana pembelajaran simpel tapi berbobot atau berkualitas. Membuat materi mudah diakses melalui media elektronik seperti mengupload video ke YouTube, PPT, handout, jurnal yang bisa dikirim melalui email, Google Classroom atau aplikasi WhatsApp, dan membuat pembelajaran yang banyak variasinya supaya siswa tidak mudah jenuh belajar di rumah terus. Dalam merancang pembelajaran daring, tuntutan belajar tidak boleh sama dengan saat tatap muka, karena dalam daring ini banyak sekali keterbatasannya. Di sini guru dituntut membuat rancangan belajar yang simpel, seperti contohnya RPP 1 lembar atau one day lesson. Di RPP 1 lembar ini, kegiatan intinya hanya sedikit dan tuntutan tugasnya tidak terlalu tinggi. Kemudian, pengumpulan tugas juga diberi waktu yang lama, walaupun singkat, tapi sudah memuat tujuan dari materi yang akan diajarkan, dan itu yang terpenting dari rancangan pembelajaran ini. Bab 4, penutup. Kesimpulan. Pembelajaran online ini bertujuan untuk meningkatkan kewaspadaan dan proses menghentikan penyebaran virus melalui interaksi langsung di antara orang banyak. Peralihan proses pembelajaran yang dulunya melalui tatap muka menjadi online tentunya memaksa berbagai pihak untuk dapat mengikuti proses dan alurnya supaya sistem pembelajaran tetap berjalan dengan baik. Namun ternyata sistem ini tidak berjalan seefektifnya. Yang kita bayangkan, bahkan seluruh pihak mengalami kesulitan. Tidak hanya siswa, orang tua, guru, dan pemerintah tidak ikut merasakannya. Pembelajaran online ini memberikan dampak yang sangat besar, baik dampak positif dan juga dampak negatif. Seperti yang kita lihat dari seluruh masyarakat, tidak seluruhnya milik teknologi. Baik guru, siswa, dan orang tua masih ada dalam tahap adaptasi dengan kemajuan teknologi saat ini. Apalagi masyarakat yang ada di desa, juga masyarakat yang lahir tahun 1960-an. Besaran. Dengan diadakannya sistem daring, seharusnya guru memberikan siswa aktivitas merangsang otak, sehingga apabila kembali aktivitas semula,
siswa sudah siap untuk memulai kembali pembelajaran serta memberikan penjelasan tentang virus COVID-19 terlebih dahulu karena virus ini sangat berbahaya. Semoga dengan adanya pembelajaran sistem online, pendidikan Indonesia dapat berlanjut. Siswa dapat belajar dengan tenang di rumah dan guru dapat memberikan materi pembelajaran dengan baik sehingga pemahaman tentang virus COVID-19 di Indonesia dapat cepat dipahami dan masalah COVID-19 dapat segera selesaikan. Sekian dan terima kasih.